Aisar tak perlu memakai rompi peluru, tak perlu rambut yang begitu sangat rapi, tak perlu rapih, ya kan? Dia langsung terjun, becek-becekan di lumpur-lumpur semua yang ada di sana, terus menyapa semua warga yang di sana, sampai dia naik inilah, naik motor trail lah, dia apalah gitu, pokoknya banyak lah ya, sampai punya inisiatif untuk membawa genset ke sana, sampai membawa wifi ke sana, Starlink, ya kan? Bukan, sampai dipikirnya semua itu si boy kan, pintar kali kau boy, ya kan? Pintar kali kau, tak perlu kau bawa rompi anti peluru, ya kan? Tak perlu katanya. Aisar apa ya, menurutku mungkin Aisar bilang ya, kalau mau basah basahlah sudah, kalau mau becek beceklah sudah, ya kan? Tak perlu pula aku pikirkan anti peluru, nanti barang-barangku basah kan. Aku kan pikirkan orang-orang yang butuh bantuan, kayak gitu mungkin ya pikiran Aisar ya, kayak gitu ya. Aku mewakili aja nih mama-mama kan, mama-mama paham kan, mama-mama dari hal kecil sampai hal besar kan dipikirkannya semua, besti, ya kan? Aku kagum aja sama Aisar Khalid tuh, kagum aja, ya kan? Aku kan fans berat Aisar Khalid tuh kan. Jadi aku tuh perhatikan semua detail-detailnya, ya kan? Jadi terus yang kedua, apalagi yang ingin aku sampaikan ya, mengenai insert ya, insert Trans TV, ya kan? Ngomongin bahwa kehilangan uang 30 juta itu drama, gimmick. Aduh udahlah ya. Netizen gak usah ditanggapi tuh, biarin aja lah ya kan. Yang orang-orang yang bilang itu drama, yang bilang itu hanya untuk menaikkan popularitas Aisar Khalid, biarlah sudah ya kan, biarlah sudah, tak perlu kalian komen-komen di situ di insert tuh, tak perlu, biar aja lah sudah. Insert juga numpang supaya ratingnya naik, ya kan. Secara kan fans Aisar Khalid banyak, akhirnya kan rame tuh insert, kan rame ya kan. Kalau insert kalau nggak ambil yang viral nggak bisa FYP juga dia. Udahlah, sama-sama membutuhkan lah ya kan, hanya Tuhan lah yang tahu ya kan, siapa yang mau menaikkan ratingnya, siapa yang untuk kebutuhan diri, untuk kebutuhannya di sosial media ya kan. Udahlah, kita semua orang Indonesia pintar semua, kalian semua jenius, pikirlah yang mana yang mau menaikkan rating, yang mana memang benar-benar ingin berbagi ya kan. Udahlah, sar baik-baik kalau di situ ya. Mau kirim, mama mau buatkan ini kah? Mau buatkan songkolo dari Makassar sini, ku kirim pula ke sana nanti. Dan semangat kalian di situ dengan tim. Pokoknya mamamu ini doakan semoga kamu dapat membantu orang-orang yang ada di Sumatera, Aceh dan sekitarnya berjalan dengan lancar, dan Allah mudahkan semuanya dan bisa menjadi amal jariah untuk Aisar dan juga timnya. Amin ya Allah. Halo guys, apa kabar? Semoga kalian semua, Bapak Ibu yang menyaksikan video ini, saya doakan dalam keadaan sehat, yang lagi sakit diberikan kesembuhan, dan Bapak Ibu semua senantiasa dikuatkan dalam menghadapi berbagai cobaan dan tantangan kehidupan. Amin. Oke, saya juga sama ya Bu, saya mengagumi Aisar Khalid yang saat ini lagi berada di Sumatera dan juga di Aceh ya, membantu para korban bencana di sana. Jadi kemarin memang sosok dari Aisar ini itu dinanti-nantikan oleh para pemirsa seluruh Indonesia ya. Karena biasanya kalau ada peristiwa seperti ini, itu Aisar Khalid dan juga konten kreator yang lain, pastinya mereka paling garda terdepan nih, paling cepat untuk mau terjun ke lokasi. Tetapi dalam kurang lebih 2 atau 3 minggu terakhir, itu Aisar Khalid nggak memunculkan batang hidungnya di situ. Kemudian publik jadi bertanya-tanya. Saya juga sempat bertanya-tanya juga guys. Tetapi kemudian saya cross check dulu nih ya, kenapa sih Aisar Khalid dia nggak datang ke sana? Tapi ternyata memang dia udah lama di TikTok itu. Dia nggak upload lagi video ya, baru sekarang ketika ada bencana ini dia upload lagi. Karena begini guys ya, sesuai dengan keterangan dari Aisar dan juga timnya, bahwa dia baru-baru mengalami musibah juga. Dia kehilangan uang sebesar 30 miliar yang membuat dia off dulu dari sosial media termasuk TikTok ya. Mungkin dia lagi berurusan atau lagi membenahi atau seperti apa, sehingga akhirnya jarang muncul di sosial media. Tapi sekarang dia sudah muncul dan membuat netizen menjadi kagum ya. Ini seorang public figure terkenal di mana-mana, tetapi datang ke lokasi dia apa adanya. Tidak seperti anggota dewan yang satu itu yang terkenal dengan ketampanan dan kegantengannya ya, yakni Bapak Dewan yang terhormat Verrel Bramasta, yang kemarin datang lengkap dengan rompi anti peluru, seakan-akan takut kalau rakyat nanti mau menembak dirinya atau mungkin dia berpikir dia mau berperang ya, melawan musuh. Ya itulah ya perbedaan Aisar Khalid dan juga Verrel Bramasta, di mana Verrel Bramasta ini hadir dengan apa adanya, tapi dia nggak kenapa-kenapa ya. Dia tidak memakai rompi peluru, tapi dia nggak ditembakkan oleh warga. Malah semua warga menyambut atau antusias dan mereka merasa happy, bahagia dengan kedatangan Aisar Khalid. Oke guys, kita dengarkan komentar dari netizen dan kita juga akan menyaksikan keseruan dari Aisar Khalid sama berada di sana berikut ini. Selama 1 bulan mereka tinggal di dalam kegelapan. Dengan kehadiran saya ingin membawa cahaya yang baru. Bismillah.
buat semuanya. Sebelum ini, sini ada jaringan, tak ada kan? Ada. Hari ini membawa satu Starlink. Jadi Starlink ini bisa digunakan oleh masyarakat semua, orang-orang kampung semua di sini. InsyaAllah selepas ini akan ada jaringan semuanya. Ini di kawasan mana? Batu Sumba, Aceh Timur. Batu Sumba, Aceh Timur. Oh, cepat atas. Jaringan udah ada nih, Bu. Jaringan udah ada? Hello. Udah biasa video call ya. Setelah 3 bulan lamanya, Aisar Khalid comeback lagi. Setelah dia memposting video di Aceh, banyak banget yang merindukannya. Khususnya di Indonesia dan di Malaysia. Apalagi kalangan mak-emak yang gua gak habis pikir, itu manusia hatinya terbuat dari mana? Dia udah kena tipu 30 miliar sama orang Indonesia, tapi masih juga ingin membantu Indonesia. Dia datang ke Aceh bukan hanya sekedar pura-pura mangkul beras doang, tapi dia sendiri memberikan bantuan yang bermanfaat kepada warga Aceh. Jadi bagaimana menurut pendapat kalian tentang Aisar Khalid? Silahkan komen di kolom komentar gua. Jangan lupa follow akun gua, guys. Thank you. Bahagia nggak kalian? Bahagia nggak? Bahagia nggak? Oh, Masya Allah. Bahagia. Semuanya kalau udah kedatangan nih abang, semua bakal terang, bakal bahagia. Aku mau tanya sama kalian, bahagia nggak? Bahagia nggak? Komentar yang sebanyak mungkin, share ke teman-teman, posting ulang. Bahagia, pokoknya dengan kedatangan abang ini semua terang. Bahagia, 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 harus bahagia. Aisar kehilangan uang 30 miliar di Indonesia. Kurang lebihnya 30 miliar loh. Seriusan aku penasaran banget, ini karena apa 30 miliar bisa hilang? Sepil nggak sih Aisar? Kamu boleh nggak sepil itu Aisar? Sepil! Udah 2 bulan loh kamu hilang Aisar. Padahal kau itu banyak banget orang yang menggadang-gadangkan kamu, karena kamu itu jiwanya itu suka membantu. Apalagi kemarin itu lagi banyak bencana yang ada di Indonesia. Untuk Aisar yang sabar, semoga ini akan tergantikan lebih banyak lagi. Tapi ingat, itu harus dibahas kasusnya. Beri support Aisar guys. Terus banyak banget yang bilang aku milik Aisar. Masa sih? Oke, kita akan dengarkan kenapa sih Aisar ini bisa kehilangan 30 miliar sehingga membuat dia vakum sementara dari sosial media berikut ini. Bang Aisar, gimana keadaan abang setelah kehilangan uang sebanyak 30 miliar di Indonesia? Jadi cerita sebenarnya gimana saya bisa hilang uang sebanyak 30 miliar adalah saya jualan di Indonesia parfum saya dan ada kolaborasi juga dengan brand sebanyak 4 kali. Keempat kali saya jualan live ini, saya mendapat top 1 number 1 di Indonesia. Dalam masa 4 kali saya live, saya ada bekerja sama dengan satu manajemen iaitu FYC. Mereka handle saya dalam bidang jualan di dalam TikTok Shop. Ini bukan salah daripada manajemen. Ini punca yang terjadi sebanyak kehilangan uang ini, kerugian sebanyak 30 miliar ini kerana terlalu ramai orang yang cancel sewaktu saya buka secara COD. Setiap kali saya mau jualan di dalam Indonesia ini, setiap kali satu live saya akan habisin 1 miliar rupiah. Hantar orang umrah, berbagi rezeki dan sebagainya. Jadi saya harus ada satu target di mana untuk mencapai semua ini harus kita ada profit juga. Tetapi terlalu banyak cancellation yang terjadi yang ingin cuba menjatuhkan saya. Saya harus belajar dengan kesalahan saya ni. Selepas ini tanggal 25 dan 26 hari bulan ni aku akan live semula. Masih ada banyak lagi perfume aku. Dalam masa yang sama saya keluarkan lagi 1 miliar rupiah. Saya akan beli emas, saya akan beli kereta dan beberapa benda. Saya memberi juga kepada follower saya sewaktu live jualan Aisar Khalid Perfume dan ada beberapa kolaborasi di Indonesia. Ya Allah, Kau sukseskan aku kali ini, ya Allah.
Sejujurnya 30 miliar yang saya hilang itu, saya mau menghantar follower saya ke umrah pada bulan Ramadan ni, tetapi mungkin belum rezeki saya. InsyaAllah 25 dan 26 hari bulan Disember ini Allah memberikan saya rezeki yang luar biasa. InsyaAllah pada Ramadan 2026 saya nak menghantar 100 orang jemaah ke umrah pada bulan Februari ini. InsyaAllah, amin. Apa yang terjadi kepada saya ini, saya ambil sebagai pelajaran dan ambillah sebagai pengajaran kepada semua bahawa di dalam bisnes itu tidak ada perkara yang mudah. Gagal, bangun lagi. Gagal, bangun lagi. Saya harap menjawab. Jangan lupa share. Let's go Aisar, you can do it. Bismillah. Kerugian saya sebanyak 30 miliar rupiah ini bukanlah kerugian saya kerana bekerjasama dengan pihak FYC. Saya dengan mereka baik-baik saja. Media-media di luar sana jangan ada yang menggoreng benda-benda yang salah, benda-benda yang tak benar. Oke guys ya, kurang lebih seperti itulah penjelasan dari Aisar Khalid mengenai kenapa dia bisa kehilangan uang sebanyak 30 miliar. Wow, itu uang yang menurut saya nggak sedikit guys, saya sangat-sangat banyak sekali. Oke, semoga para fans, orang-orang yang suka dengan Aisar Khalid ini bisa kemudian memberikan dukungan dan support kepada Aisar Khalid sehingga bisa bangkit dan lebih bersinar lagi di Indonesia ataupun juga Misi bantuan banjir Sumatera, Aceh, Tamiang, Desa Dalam. Bismillah. Nah nih. Oke, maksudnya. Makasih ya. Cepat-cepat naik haji ya. Ambil lagi ya? Ambil. Bismillah. Bagi-bagi ya. Assalamualaikum. Bismillah. Gimana Tara? Mana berasnya dulu? Makasih Pak ya. harusnya kayak gini nih ya, anggota-anggota DPR terutama yang masih muda-muda, Mas Ferel seperti ini nih ya. Mau kotor lumpur ya sekalian ya, nggak harus pakai rompi anti peluru. Membawa satu Starlink jadi Aisar, YouTuber dari Malaysia, jauh-jauh datang ke Aceh, langsung bawa antena Starlink. Itu untuk biar bisa semacam wifi gitu, biar bisa internet gitu. Nah, itu anak muda, Aisar. Ada lagi anak muda dari Jakarta, punya jabatan tinggi wakil, punya anggaran duit banyak
punya intelijen, informasi, punya kekuasaan, dan sebagainya. Datang juga ke daerah bencana. Terus bawa apa? Bawa janji. Itulah kualitas pemimpin. Apa-apaan si Aisar ini? Semua konten kreator yang berdonasi rata-rata memberi bantuan makanan, obat-obatan, pakaian. Tapi anak muda ini, kau jenius bro, gua respect. Aisar memberikan Starlink dan genset untuk akses internet dan penerangan. Kalian tahu akses internet itu untuk satu kampung. Dia tahu kebutuhan masyarakat. Kau hebat Aisar. Salam hormat dari saya. Aku nggak tahu, meskipun banyak orang yang bilang bahwa Aisar Khalid ini pencitraan, aku nggak peduli itu. Yang penting apa yang dilakukannya untuk keluarga Aceh itu sudah sangat membantu. Bikin miris, mengapa banyak orang di kolom komentar yang masih saja menghujat dia dengan video-video dia yang menolong orang-orang di Aceh sana. Seharusnya kalian sebagai masyarakat Indonesia berterima kasih pada beliau, karena beliau sudah turut membantu, turun ke lapangan, ikut menolong masyarakat-masyarakat yang terdampak bencana. Bukan malah menghujatnya, bukan malah menghinanya, bukan bilang malah dia pencitraan dan segala macamnya. Lupakan itu, singkirkan itu. Jangan pernah urus niat orang. Lihat dia kesana ngapain, dia memberikan bantuan, dia menolong saudara-saudara kita. Itu yang harus kalian apresiasi. Lagi pula apa ruginya sama kalian seandainya pun niatnya ingin pencitraan dan segala macamnya. Tapi yang harus kalian ambil sisi positifnya, beliau mau datang turun langsung ke sana untuk membantu masyarakat di sana, bukan malah dihina, bukan malah diejek, bukan malah dikatain segala macam bla 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 bla. Justru kalian harus bersyukur karena masih ada masyarakat luar yang mau turun langsung menolong masyarakat. Aisar Khalid menyumbang listrik gratis dan internet gratis di salah satu wilayah bencana banjir di Aceh, yaitu Batu Sumbang, Aceh Timur. Di kawasan tersebut udah 1 bulan nggak ada listrik dan udah 1 bulan nggak ada internet. Kehadiran Aisar Khalid menyumbang listrik gratis dan juga internet gratis di kawasan tersebut. Semoga sukses terus buat Bang Aisar Khalid. Seandainya korang nak kenali kemusnahan depan mata, Aku Aisar Khalid itu cuma numpang viral doang. Udah lama nih nggak kelihatan. Ngapain coba balik lagi ke Indonesia? Terus tiba-tiba nongol pas Aceh kena bencana. Datang rame, kamera nyala. Wajar dong kalau orang mikir, ah paling cuma buat konten lagi. Apalagi kemarin sempet rame dihujat di Bali. Sini-sini yang nggak suka sama Aisar Khalid, gua kasih paham. Dia datang nggak cuma buat konten. Dia bawa makanan, dia bawa listrik, bahkan bawa Starlink biar orang-orang bisa komunikasi. Ini yang pertama kalinya loh di kota Aceh Tamiang ini. Ini bukan janji, ini kerja nyata. Sisi kemanusiaan dia emang nggak bisa bohong. Mau lo disukai atau dibenci, kalau masih mau turun tangan pas orang lagi susah, itu patut dihargai. Aku pribadi salut sama Aisar Khalid. Masak dan makan bersama di Aceh Tamiang. 1, 2, 3. Bismillah. Terharu guys ya. Seandainya semua anggota DPR bisa seperti ini guys ya, datang tanpa pencitraan, tanpa berpura-pura, benar-benar murni alami merasakan dengan penderitaan rakyat, ya harusnya bisa seperti ini keberadaan mereka. Tetapi keberadaan mereka ke sana itu penuh dengan pencitraan dan kemunafikan. Buat artis yang bilang Aceh berisik, juga buat para netizen, para influencer, para tiktoker lainnya yang suka menghina Aceh dan juga bilang Aceh berisik. Dengar ya, yang disampaikan dan disuarakan oleh masyarakat Aceh itu adalah kondisi real yang mereka rasakan langsung, adalah kenyataan yang mereka hadapi di lapangan. Dan mereka menyampaikan itu sebagai aspirasi, sebagai harapan kepada pemerintah. Kenapa disampaikan kepada pemerintah?
Karena pemerintahlah yang berkewajiban mengurus hajat hidup rakyatnya. Karena pemerintahlah yang telah memungut dan mengelola pajak yang didapat dari rakyatnya. Jadi, apa yang disampaikan rakyat Aceh itu ditujukan kepada pemerintah. Gak ada urusannya dengan kalian. Kenapa kalian yang sewot? Kenapa kalian yang baper? Gak boleh apa? Rakyat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah? Jadi kalian urus sajalah urusan di daerah kalian masing-masing. Kalian urus sajalah periuk nasi kalian. Yang artis, urus aja nyanyian dan goyangan kalian. Betul. Kalian tahu nggak? Yang menyampaikan kondisi yang ada di Aceh itu bukan hanya orang Aceh, bukan hanya masyarakat Aceh, tapi juga para relawan yang telah datang dan melihat sendiri kondisi para korban di Aceh. Mereka juga menyampaikan informasi-informasi itu. Karena mereka punya ini dan punya ini. Nggak seperti kalian yang hanya punya Oke guys ya, jadi ini juga ditujukan ya kepada artis Dewi Persik. Daripada hanya membuat gaduh, membuat geram netizen, sebaiknya Anda bisa jadi seperti Aisar Khalid ya. Itu harapan kita sebagai masyarakat, di mana kita sangat membutuhkan peran Anda untuk bisa datang merasakan penderitaan rakyat di sana dan memberikan mereka bantuan dari rezeki yang Anda dapatkan sebagai artis. Kan Anda uang banyak tuh ya, rezeki yang diberikan oleh Tuhan kepada Anda juga sangat banyak ya. Anda harus datang ke sana untuk bisa meringankan beban penderitaan rakyat, sama seperti yang dilakukan oleh Aisar Khalid ya. Ini warga negara Malaysia, baru saja mengalami musibah kehilangan uang 30 miliar, tetapi punya semangat dan niat yang tulus untuk mau berbagi dengan saudara-saudari kita di Aceh dan juga di Sumatera. Sedangkan Anda ya, Anda sebagai artis, kira-kira kontribusi apa Anda untuk di Aceh dan juga di Sumatera? Oke, memang betul kalau Anda sudah berdonasi, tapi tidak hanya cukup dengan donasi. Kalau artis sebesar Anda, yang kita harapkan adalah Anda bisa datang ke sana ya, minimal seperti Aisar Khalid. Kalau tidak bisa ya makanya tutup mulut Anda, nggak usah yang berkomentar aneh-aneh. Karena kemarin dia mengatakan seperti ini ya, dia bilang orang Aceh ini terlalu berisik di medsos. Padahal di Lumajang menurut dia itu juga terjadi bencana, tetapi Lumajang nggak berisik katanya. Aceh yang lebih berisik. Padahal Aceh ini sudah didatangi oleh presiden sebanyak 3 kali ya. Itu yang dikatakan oleh Dewi Persik. Nah, menurut saya Dewi Persik ini sangat keliru. Dia tidak melihat seberapa banyak kerusakan dan dampak dari jumlah korban, lalu kemudian rumah-rumah yang kampung-kampung yang kemudian telah hilang. Dia tidak memperhatikan dari seberapa luas, seberapa mengerikan dampak kerusakannya ya. Tapi dia hanya menyamakan jenis bencananya saja. Nah, itulah pemikiran sempit dari Dewi Persik, karena memang dia bukan ahlinya, dia hanya jago joget-joget dan goyang-goyang aja. Jadi untuk para artis ya, para influencer, kalau kalian gak bisa pergi ke sana seperti Aisar Khalid ya minimal diamlah ya. Jangan terlalu banyak bacot yang nantinya bacotan kalian itu menyinggung perasaan saudara-saudari kita di Aceh dan juga di Sumatera. Tutup mulut Anda kalau Anda gak bisa membantu. Oke, sekali lagi tetap semangat untuk Aisar Khalid. Terima kasih kedatangan Anda di sana sudah sedikit meringankan beban saudara-saudari kita di Aceh dan juga di Sumatera. Mudah-mudahan Tuhan memberikan dan merahmati Aisar Khalid ini dengan rezeki yang lebih berlimpah lagi, dan semoga beliau tidak larut dalam kesedihan karena kehilangan uang 30 miliar. Semoga 30 miliarnya itu yang sudah hilang digantikan oleh Yang Maha Kuasa dengan sebanyak 300 miliar. Amin, 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 amin. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata atau hal-hal yang kurang berkenan di hadapan kalian. Semoga kalian juga senantiasa dirahmati oleh Allah Yang Maha Kuasa dengan segala berkat dan rezekinya. Amin. Sampai jumpa lagi.